Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku ya, Grand Monolog. Teman-teman kabarnya gimana? Semoga semua selalu sehat, baik, lancar ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Iya teman-teman, jadi ini posisi weekend ya, jadi aku masih santai di rumah ya, tapi udah sore ya, aku nggak keluar juga. Jadinya nanti sebentar lagi mau mandi, makan malam, habis itu paling nonton-nonton santai-santai aja gitu. Karena males keluar juga ya teman-teman ya. Nah ini sebelum mandi ini aku coba rekam satu konten monolog ya teman-teman ya. Iya jadi seperti ini ya yang kita mau bahas ya. Jadi kan sekarang marak ya teman-teman ya di medsos atau di mana-mana gitu ya. Kalau ada konten orang yang membicarakan kalau hantu atau makhluk halus, jin segala macam itu adalah halusinasi. Jadi nggak ada, sebenarnya tidak ada gitu hal-hal seperti itu di dunia ini gitu, di hidup ini. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi aku cuma mau bilang ya, aku sebagai seorang indigo ya, melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku mau bilang kalau hantu, jin, yang mistis, arwah manusia itu semua ada ya teman-teman ya. Jadi itu benar-benar ada dan nyata ya, dan sudah aku validasikan kepada orang-orang yang memang bisa melihat juga begitu ya. Jadi memang ada ya. Cuma sekarang pertanyaannya begini, bagaimana cara membuktikannya gitu ya kalau memang ada gitu. Nah gini teman-teman ya, jadi aku percaya seperti ini ya. Manusia itu dilahirkan memang ada tingkat sensitivitasnya ya, ada tingkatnya gitu teman-teman ya. Jadi ada yang lebih perasa ya, ada yang sangat merasakan sekali. Yang merasakan sekali itu adalah orang-orang indigo biasanya ya, dia bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar ya segala macem ya. Nah juga ada manusia ya, manusia normal yang dia manusia normal yang dia mungkin ada perasa sedikit, jadi kadang-kadang dia bisa merasakan, tapi mungkin dia tidak bisa melihat, tapi dia kayak bisa rasain segala macam. Nah itu teman-teman tahu ya, memang ada jenis-jenis manusia seperti itu. Ada juga manusia yang benar-benar kayak batu gitu ya teman-teman ya, jadi benar-benar dia nggak bisa rasain apa-apa ya, benar-benar ada orang seperti itu ada teman-teman ya. Jadi memang ada, bahkan di tempat yang sangat angker sekalipun, yang hantunya, yang makhluk halusnya banyak gitu ya, orang seperti itu dia nggak akan merasakan apa-apa. Jadi benar-benar lima indera dia tuh benar-benar tidak bereaksi gitu loh terhadap hal mistis itu. Ada orang seperti itu, tapi nggak banyak teman-teman ya, nggak banyak ya. Yang aku bicarakan ini adalah untuk manusia normal yang kebanyakan begitu ya, yang masih punya, kadang-kadang bisa merasakan dan segala macam gitu. Nah jadi begini teman-teman ya, cara untuk membuktikannya itu mudah gitu. Tapi aku disclaimer ya, ini melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya. Aku rasa seperti ini bisa bekerja gitu ya, bisa memberikan teman-teman bukti gitu. Tapi aku tetap disclaimer ya, mungkin teman-teman yang lain punya cara lain dan segala macam, boleh ya teman-teman ya, karena caranya ini sangat luas ya, bisa segala macam ya. Nah gini teman-teman ya, mengenai cara yang aku akan bilang ini kita mesti membuatnya itu adalah senatural mungkin ya, atau sealami mungkin. Jadi tidak bisa ya kita memaksakan ya, seperti ada orang uji nyali ya di tempat yang dianggap angker ya. Nah itu orangnya didatangkan gitu ya untuk uji nyali, di situ didudukin kamera, di setting segala macam gitu ya. Nah itu kalau memang tempatnya itu angker ya, memang ada makhluk halus atau ada hantunya, itu kemungkinan besar tidak terjadi teman-teman ya. Kemungkinan besar bisa terjadi, tapi kemungkinan besar tidak terjadi ketika orangnya itu tingkat perasaannya tinggi ya, maksudnya tingkat perasaannya rendah ya, dia tidak begitu bisa merasakan ya, maka nggak akan terjadi apa-apa meskipun tempat itu angker gitu ya, memang ada makhluk halusnya ya, atau jin atau hantu ya, itu tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan kelihatan aktivitas mistisnya gitu teman-teman, karena itu kita men-setting ya, jadi tidak natural gitu loh teman-teman ya. Biasa kan suka ada ya dia diuji nyali segala macamnya ya, itu kalau memang bisa terjadi tapi kecil ya kemungkinannya ya. Tapi kalau memang ada terjadi pun bisa juga itu karena settingan ya teman-teman ya. Jadi memang itu nyata ya, settingan dalam dunia dunia pertelevisian ya, showbiz itu memang nyata ya mengenai mistis-mistis ini ya. Aku bicara apa adanya ya, memang ya kehidupan seperti itu gitu ya. Memang harus ditampilkan yang begitu ya, supaya menarik acaranya ya. Kalau memang tidak ada apa-apa ya pasti nggak menarik gitu. Nah itu wajar lah teman-teman ya, tapi teman-teman mesti jeli gitu ya, mesti berpikir dengan logis juga gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa jadikan itu sebagai hiburan saja gitu teman-teman. Tapi aku nggak bilang pasti seperti itu, tidak ya. Ya memang alami
terjadi kegiatan mistis itu juga ada ya teman-teman ya, tapi meskipun agak sulit dan nggak banyak ya teman-teman ya. Iya, lebih banyak sih tidak terjadi apa-apa sih kalau menurut aku teman-teman. Nah ini kalau memang mau benar-benar bisa gitu ya. Nah ini cara aku ini mungkin teman-teman boleh coba ya, kalau memang teman-teman tidak percaya ya kalau di dunia ini memang ada hantu, makhluk halus, kegiatan mistis dan lain-lain ya, teman-teman boleh coba seperti ini. Jadi teman-teman boleh ke hutan ya. Jadi teman-teman boleh ke hutan tapi seorang diri ya, seorang diri. Nanti teman-teman intinya camping ya di hutan tersebut. Hutannya itu nggak usah hutan berantara, hutannya itu boleh hutan mungkin di Pulau Jawa aja gitu yang nggak terlalu jauh dari Jakarta atau Jawa Barat gitu ya. Tapi jangan begitu dekat dengan pemukiman warga gitu, jangan ya. Jadi kayak benar-benar di tengah hutan, nah kira-kira seperti itu. Nah itu teman-teman boleh bermalam ya, 2 malam ya teman-teman ya. Kenapa mesti 2 malam? Karena malam pertama itu dianggap belum menurut aku ya, dianggap belum natural gitu teman-teman, kayak belum bersatu dengan alam gitu loh. Jadi kalau udah lewatin malam pertama, udah tidur begitu ya, udah lewatin malam pertama itu bangun paginya itu memang udah di sana, itu nanti malam kedua itu lebih ada kegiatan lah, lebih ada aktivitas mistisnya menurut aku gitu ya teman-teman ya. Nah jadi intinya 2 malam, minimal 2 malam ya, 2 malam teman-teman seorang diri ya, jangan ada bawa orang lain ya teman-teman, seorang diri bangun tenda ya, bikin tenda. Sekarang kan banyak tenda yang bisa dibeli ya teman-teman ya, jadi tenda yang portable gitu. Nah itu boleh dipasang. Habis itu teman-teman kalau di situ jangan bunyi suara keras-keras ya. Jadi jangan kayak ada musik atau ada radio atau apa yang suara kenceng, nggak usah, agak sunyi aja. Lampu boleh dinyalain kalau udah malam, boleh. Teman-teman mau main game, main HP gitu boleh ya. Nah itu nanti teman-teman pada malam kedua ya. Tapi mungkin malam pertama bisa terjadi juga ya. Pada malam kedua itu teman-teman akan merasakan sebuah anomali ya, anomali di alat indera teman-teman ya. Di alat indera teman-teman akan merasakan anomali gitu ya. Anomali itu apa? Biasanya seperti ini. Kadang-kadang mungkin teman-teman pasti mungkin bisa mencium bau-bau yang harusnya tidak ada gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman di tengah hutan sendiri, tidak ada orang sama sekali dan segala macam, tapi entah tiba-tiba bisa kecium bau apa gitu. Nah itu benar-benar sesuatu yang harusnya bau itu nggak ada di situ. Nah itu salah satu anomalinya. Anomalinya yang lain itu adalah teman-teman nanti kayak bisa mendengar bunyi-bunyi ya, bunyi-bunyi yang macam-macam deh. Entah teman-teman bisa rasain gitu. Nah itu benar-benar bunyi-bunyi yang hati kecil teman-teman tuh pasti bilang, ini bunyi apa? Harusnya bunyinya aneh, harusnya nggak ada nih bunyi kayak gini. Nah akhirnya seperti itu. Nah itu ya, jadinya seperti itu. Terus juga nanti ada kayak mungkin ya, ada kayak suara pergerakan ya, kayak ada orang lewat gitu, kayak ada sesuatu gitu, kayak ada tap kaki atau apa gitu. Nah atau ada batu yang dilempar-lempar atau apa gitu. Nah itu nanti teman-teman juga bisa mungkin ya bisa rasain. Bisa juga teman-teman langsung yang mendapatkan kontak ya, langsung kayak melihat bayangan atau apa gitu ya lewat mata gitu, itu juga bisa terjadi ya. Jadi lewat metode itu aku yakin ya, sebagai seorang indigo melalui pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku juga orang yang suka berkemah ya, suka main di hutan gitu. Aku yakin itu bisa memberikan sebuah pengalaman mistis ya. Jadi teman-teman akhirnya nanti akan bilang gitu, iya memang ada gitu hal-hal mistis itu, hantu, jin segala macem gitu ya, memang ada gitu. Nah itu menurut aku sih seperti itu. Jadi teman-teman boleh coba gitu ya teman-teman ya. Tapi aku tetap disclaimer ya, teman-teman boleh coba, cuma tetap dijaga kesehatan gitu teman-teman ya. Maksudnya bolehlah info ke keluarga atau ke teman atau ke apa gitu ya, kalau teman-teman mau melakukan itu. Jadi jangan maksudnya jangan mencelakakan diri gitu, enggak teman-teman ya, jangan sampai seperti itu. Aku juga nggak mengajarkan teman-teman untuk mencelakakan diri ya. Cuma kalau hutan-hutan di Jawa sih, dari pengalaman aku, untuk kayak harimau atau binatang buas ya, itu sih nggak ada sih teman-teman ya, dari pengalaman hidup aku ya nggak ada. Yang ada itu adalah binatang-binatang yang kayak itu, yang kayak ular ya, laba-laba yang kayak seperti itu, yang berbisa aja. Nah teman-teman itu aja boleh ditaruh kayak garam gitu ya, garam untuk menghindari ular gitu ya. Terus juga campingnya itu jangan dibawa di samping pohon gitu ya, di bawah pohon rindang gitu, jangan ya teman-teman ya. Jadi di tengah-tengah aja, yang atasnya nggak ada daun, nggak ada pohon, nggak ada ranting gitu ya. Nah itu seperti itu aja. Jadi tetap dijaga kesehatan akan
kesehatan untuk menghadapi kondisi realnya ya, kondisi normalnya, kondisi logisnya ya, seperti binatang berbisa atau cuaca ekstrim ya, mungkin hujan ya, teman-teman bawa jas hujan segala macem, bawa vitamin yang untuk dimakan, bawa makanan segala macem ya. Jadi intinya jangan sampai melupakan segala macam yang logisnya itu gitu ya. Nah, nanti malah terjadi sesuatu karena kepada kesehatan teman-teman gitu. Nah, itu aja sih teman-teman yang bisa aku bilang gitu ya, cara untuk membuktikan kalau hantu makhluk halus itu ada gitu ya bagi orang normal ya teman-teman ya, bagi orang normal. Ya, paling seperti itu sih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa gitu ya, boleh langsung komen atau boleh DM aku di IG aku ya @glenmonolog ya teman-teman ya. Ya, aku sekarang juga ada bikin di salah satu media sosial juga ya, TikTok ya teman-teman ya. Jadi aku ada posting-posting yang harusnya jadi short di YouTube ya di sana ya. Jadi mungkin lebih bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di platform tersebut juga ya teman-teman ya. Iya teman-teman, kalau ada apa gitu ya atau ada pertanyaan langsung aja kontak aku gitu ya teman-teman ya. Pasti aku balas kok, pasti aku jawab gitu teman-teman kalau aku bisa gitu ya. Iya, terima kasih ya teman-teman ya udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Mohon maaf ya bila videonya mungkin agak panjang ya teman-teman ya, rekamannya ya. Ya seperti itu aja ya. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman.